Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah At-Taubah, yaitu ayat yang ke-111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Sungguhnya Allah SWT membeli dari orang-orang beriman diri mereka dan harta mereka, dan sungguhnya bagi mereka adalah surga yang mereka berperang di jalan Allah SWT. Kemudian mereka membunuh musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, dan juga mereka terbunuh. Dan itu merupakan janji dari Allah SWT yang benar, yang Allah sebutkan dalam Taurat, Injil, dan Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janji daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka bergembiralah kalian dengan perdagangan yang kalian berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Dan yang demikian itu merupakan suatu keberuntungan yang besar. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah SWT membeli. Allah SWT mengatakan sungguhnya Allah SWT membeli dari orang-orang beriman diri mereka dan harta mereka. Di mana ini merupakan transaksi jual beli antara Allah SWT dengan hambanya orang beriman, di mana yang diperjualbelikan adalah diri mereka dan harta mereka. Kemudian sebagai balasannya adalah surga Allah SWT. Allah SWT membeli dari orang beriman diri mereka, yang merupakan itu suatu hal yang paling berharga dalam kehidupan seorang, yaitu dirinya, nyawanya, dan juga harta. Yang sebenarnya dua hal tersebut adalah pemberian dari Allah SWT. Siapa yang memberikan kepada kita jasad kita, ruh kita? Allah SWT. Siapa yang memberi harta kita yang kita miliki hari ini? Allah. Tapi Allah SWT mengatakan sungguhnya Allah SWT membeli dari orang beriman. Ketika Allah SWT memberikan kepada kita diri ini dan jiwa ini, harta, maka Allah SWT ingin kita mengorbankan jiwa dan harta tersebut di jalan Allah SWT. Yang mana dua hal ini suatu hal yang paling penting
yang paling berharga dalam kehidupan seorang. Dan harganya adalah surga Allah SWT. Di mana surga adalah suatu harga yang paling mahal. Yang Nabi SAW sendiri mengatakan, la yadkhula ahadun minkum al-jannata bi amalihi. Kata Nabi SAW, tidaklah salah seorang di antara anda masuk ke dalam surga itu dengan amalannya. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga wahai Rasul? Iya. Illa an yataghammani Allahu bi fadlihi wa rahmatihi. Kecuali Allah SWT yataghammadani, artinya memberikan kepadaku, melimpahkan kepadaku rahmat dan karunia-Nya. Maka surga Allah SWT sesuatu yang sangat mahal. Surga tempat yang sangat mahal, yang mana seorang dia beribadah, walaupun dia beribadah selama hidupnya di dunia ini, itu tidak mampu menjadi pengganti dia untuk bisa masuk surga. Bahkan nikmat Allah SWT yang Allah berikan kepada seorang manusia itu tidak bisa diganti, tidak bisa dibandingkan. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya didatangkan seorang ahli ibadah, kemudian yang dia beribadah ratusan tahun. Kemudian Allah SWT bertanya kepada orang tersebut, kamu masuk surga karena amalanmu atau karena rahmatku? Kata orang tersebut, karena amalan saya wahai Allah. Karena dia ahli ibadah. Kemudian ditimbanglah amalannya yang ratusan tahun itu dengan nikmat, satu nikmat Allah itu nikmat mata. Maka lebih berat nikmat mata daripada ibadah yang dia lakukan ratusan tahun. Kita bisa bayangkan amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, itu tidak bisa membeli surganya Allah, nggak bisa. Jangankan membeli surga Allah, membalas nikmat Allah atau mengganti nikmat Allah, membayar nikmat Allah yang Allah berikan, nikmat mata, nikmat sehat, nikmat nafas, kita bernafas setiap detik ini, tidak bisa. Kita beribadah 24 jam selama kita hidup, tidak akan bisa membayar nikmat Allah ini. Maka seorang masuk ke dalam surga, kata Nabi SAW, bukan karena amalannya. Maksudnya bukanlah itu sebagai pengganti amalan. Karena sudah banyak amalannya, ini balasannya surga. Tidak, itu karena rahmat Allah SWT. Amalan hanya, kata para ulama, sebagai sebab, bukan sebagai bayaran, pengganti. Beda pengganti. Pengganti itu harus setara, senilai. Sedangkan amal ibadah kita tidak senilai dengan surga. Jangankan kita katakan dengan surga, dengan nikmat Allah tidak bisa dinilai. Lalu bagaimana dengan menilai, membayar surga Allah SWT? Enggak mungkin. Maka para ulama menjelaskan, seorang masuk surga itu karena rahmat Allah SWT. Karena karunia dari Allah SWT. Itu Nabi SAW sebutkan. Maka amalan hanya sebagai sebab saja. Sebab dia melakukan amalan, kebaikan, ketaatan, itu menjadi sebab. Tapi bukan itu sebagai pembayar, pengganti. Tidak bisa diganti surga Allah SWT. Maka ini suatu hal yang harus kita pahami. So, ada sebagian orang yang dia merasa dia sudah banyak amalannya. Oh, saya sudah rajin ke masjid ini. Saya sudah banyak salat sunat ini. Saya sudah banyak salat malam ini. Saya sudah banyak bersedekah, berbuat baik dan sebagainya. Seolah-olah kemudian dia merasa berhak untuk masuk surga. Tidak. Belum berhak dan tidak berhak. Untuk membayar nikmat Allah belum bisa. Bagaimana kita mengatakan berhak? Tapi seorang masuk surga Allah SWT karena rahmat dan karunia dari Allah SWT. Nabi SAW sendiri menyebutkan itu.
Bahwasanya seorang masuk surga karena rahmat Allah SWT, kasih sayang Allah. Apalagi kita yang amalannya sedikit, dilipat gandakan oleh Allah SWT, dan Allah SWT Maha Pemurah, Maha Dermawan. Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini, sungguhnya Allah SWT membeli dari orang beriman jiwanya dan hartanya, dirinya dan hartanya. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita ingin masuk surga harus mempertaruhkan yang paling berharga dari apa yang kita miliki. Apa yang paling berharga? Diri kita dan harta. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah SWT. Ini menunjukkan bahwasanya berjihad di jalan Allah merupakan amalan yang besar. Dan Nabi SAW mengatakan wal jihadu wa dzurwati sanamihi al jihad fi sabilillah. Dan puncak dari Islam adalah berjihad di jalan Allah SWT. Berjuang dengan harta dan jiwa. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka membunuh, menghancurkan, membunuh orang-orang kafir, musuh-musuh Allah. Wa yuqtalun, dan mereka juga dibunuh atau terbunuh. Bisa jadi seorang ketika dia berjihad di jalan Allah SWT, dia membunuh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mengalahkan mereka. Kemudian dia terbunuh. Atau dia membunuh tapi dia tidak terbunuh. Atau dia langsung terbunuh. Tapi semuanya masuk dalam akad jual beli dalam ayat ini. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana Allah SWT membeli dari orang beriman diri mereka dan harta mereka. Itu dengan berjihad di jalan Allah SWT. Maka jihad jelas itu mengorbankan harta dan jiwa. Dan seorang tidak mungkin bisa berjihad dengan jiwanya kecuali dia berjihad pertama kali melawan hawa nafsu, kemudian dengan hartanya. Maka kalau kita lihat dalam banyak ayat dalam Quran, Allah SWT selalu memulai jihad itu dengan bi amwalihim wa anfusihim. Harta baru jiwa. Karena seorang tidak mungkin dia bisa mengorbankan jiwa yang paling berharga kalau dia tidak berani atau tidak mampu mengorbankan harta yang dia punya. Kalau seorang cinta harta, kemudian dia tidak bisa berjihad, mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah, bagaimana bisa dia berjihad untuk mengorbankan jiwanya? Kemudian Allah SWT mengatakan wa'dan alaihi haqqan. Ini adalah janji yang benar yang Allah SWT janjikan. Yang Allah SWT sebutkan fit Taurah wal Injil wal Quran. Yang Allah sebutkan dalam Taurah, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, wal Injil. Dan juga Allah sebutkan dalam Injil yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa. Wal Quran, dan juga Al-Quran. Maka berarti syariat ini, jihad ini disebutkan dalam Taurah, Injil, dan Al-Quran. Dan dalam Al-Quran sendiri Allah SWT sebutkan banyak ayat yang Allah SWT mengulang yuqatiluna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dalam banyak ayat. Mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Wa man awfa bi ahdihi minallah. Siapa yang paling menepati janjinya daripada Allah SWT? Maka ini janji dari Allah SWT. Ketika seorang berjihad di jalan Allah, mengorbankan harta dan jiwanya, maka baginya surga. Siapa yang paling benar janjinya? Siapa yang paling menepati janji daripada Allah SWT? Tidak ada yang lain. Fastabshiru, kata Allah SWT, bergembiralah orang-orang yang berjual beli dengan Allah. Ini sebuah permisalan yang Allah sebutkan bagaimana seorang yang dia berjihad di jalan Allah seperti dia berjual beli dengan Allah. Dia tukar harta dan jiwanya dengan surga. Ini jual beli. Allah SWT mengatakan fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum. Bergembiralah dengan akad jual beli yang kalian buat dengan Allah SWT.
Kita bisa bayangkan berjual beli dengan Allah SWT. Maka tidak mungkin rugi. Dan Allah SWT Maha Pemurah dan akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Yaitu surga yang tidak ada nilainya dan tidak mungkin dinilai. Allah SWT mengatakan wadzalika huwal fawzul azim. Dan itulah keberuntungan, kemenangan, keuntungan yang paling besar. Kalau kita ingin beruntung, maka jual belinya dengan Allah SWT. Adapun jual beli di dunia dengan manusia bisa banyak ruginya atau banyak tipu-tipunya, banyak yang menipu, gharar dan sebagainya, kezaliman. Tapi Allah SWT berjual beli dengan Allah SWT, maka di dalamnya keberuntungan yang besar. Wadzalika huwal fawzul azim. Kemudian Allah SWT menyebutkan dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-112, At-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raqi'un ar-raqi'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Allah SWT menyebutkan seolah-olah ketika Allah SWT menjelaskan bahwasanya Allah SWT dalam ayat ke-111, sesungguhnya Allah SWT membeli dari orang beriman diri mereka dan harta mereka. Maka ayat selanjutnya menjelaskan orang beriman yang bagaimanakah yang bisa berjual beli dengan Allah tersebut. Bagaimana sifat mereka? Apakah semua orang beriman yang bisa berjual beli dengan Allah, bertransaksi dengan Allah SWT? Maka ayat 112 menjelaskan kriteria orang beriman tersebut yang bisa berjual beli dengan Allah SWT, yang mampu menjual dirinya dan hartanya untuk diganti dengan surga Allah SWT. Siapa mereka? Bagaimana sifat mereka? Allah SWT mengatakan at-taibun. Ini sifat orang beriman yang pertama yang bisa berjual beli dengan Allah SWT, yaitu orang yang senantiasa bertobat kepada Allah SWT. At-taibun, yang mana asal kata dari taba yatubu artinya kembali kepada Allah SWT. Ketika seorang melakukan perbuatan dosa dan tentunya tidak ada manusia yang tidak berdosa, kemudian dia bertobat, artinya kembali kepada Allah. Dia berjalan, kemudian tersesat jalannya, mungkin dia belok ke kiri atau ke kanan, maka dia kembali ke jalan yang lurus. Itulah orang yang bertobat kepada Allah. At-taibun, senantiasa bertobat kepada Allah SWT dari segala macam dosa yang dia lakukan. Dan Rasulullah SAW mengatakan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu, yaitu orang yang dia bertobat dari dosa yang dia lakukan seperti orang yang tidak bertobat. Dan Allah SWT mengampuni seluruh dosa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah SWT tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain itu. Maka seorang hendaknya senantiasa dia bertobat. Ini tentunya ayat berbicara tidak mengampuni dosa syirik ketika dia meninggal dalam keadaan syirik. Tapi kalau dia kembali bertobat, walaupun dia tadinya musyrik, kafir, tentunya diterima oleh Allah SWT. Maka Allah SWT, Allah katakan, Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang dia atau mereka telah melampaui batas dengan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan Anda berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah SWT mengampuni seluruh dosa. Seluruh dosa diampuni oleh Allah SWT, termasuk dosa syirik, kekufuran, diampuni oleh Allah SWT. Maka kita diperintahkan untuk bertobat kepada Allah SWT. Tentunya dengan syarat taubatnya taubat yang nasuha. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Para ulama mengatakan nasuha khalisah, yang ikhlas kepada Allah SWT, murni semata-mata kembali kepada Allah karena takut kepada Allah, bukan karena tidak ada kesempatan. Ada juga orang yang bertobat dari dosa karena sudah tidak ada kesempatan lagi, atau dia sudah lemah, nggak bisa lagi buat dosa. Bukan itu.
Tapi orang yang benar-benar bertobat, dia masih kuat, dia masih mungkin melakukan perbuatan dosa. Dia memiliki kesempatan, tapi dia takut kepada Allah. Ini yang disebut dengan taubatan nasuha. Semata-mata dia bertobat karena takut kepada Allah SWT. Ikhlas kepada Allah SWT, tidak ada tendensi dunia. At-taibun, ini orang yang akan bisa berjual beli dengan Allah SWT. Senantiasa bertobat kepada Allah SWT, memperbanyak taubat kepada Allah. Beristighfar kepada Allah SWT. Bahkan Nabi SAW sendiri, beliau mengatakan, inilah astaghfirullah sab'ina marratan atau mi'ata marrah, kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, yaitu bahwasanya Nabi SAW itu bertobat, beristighfar kepada Allah SWT 70 atau 100 kali. Ini Rasulullah yang sudah diampuni dosanya. Maka kita layak untuk bertobat, banyak bertobat kepada Allah SWT. Ini yang pertama, at-taibun. Orang yang senantiasa bertobat kepada Allah SWT dari segala dosa yang dia lakukan. Dan senantiasa bertobat ini perlu dan penting. Kenapa? Karena seorang ketika dia melakukan dosa, kalau dia tidak segera bertobat, kata Nabi SAW, idza aznaba abdun nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang kalau dia berdosa, melakukan maksiat, maka diberikan kepada hatinya bintik hitam. Kalau dia tidak bertobat, maka terus menumpuk itu bintik. Fa in taba wastaghfara sukila qalbuhu. Kalau dia bertobat, maka bersih lagi, mengkilat lagi hatinya. Bersih lagi hati. Maka hendaknya bertobat. Senantiasa bertobat dan tidak menganggap remeh dosa. Jangan kita mengatakan tobat kelak baiklah, 40 ke atas baik kalau tobat. Nah, sekarang masih muda. Puas-puasin dulu, naudzubillah. Seorang ketika dia melakukan dosa, maka diberikan bintik hitam. Kalau terus-menerus akan tertutup hatinya, enggak bisa lagi melihat kebenaran, menerima kebenaran. Maka hendaknya kita segera bertobat dari dosa yang kita lakukan. Makanya kita lihat, kita habis sholat istighfar pertama. Bagaimana mestinya kita banyak bertobat kepada Allah SWT. Dan sekali lagi dalam bertobat tidak lihat ini dosa besar, ini dosa kecil, tidak. Yang dilihat kepada siapa kita bersalah? Kepada Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi kita rezeki, yang memberi kita hidayah dan taufik. Maka ini yang pertama, at-taibun, yang senantiasa bertobat kepada Allah SWT. Ini orang yang bisa berjual beli dengan Allah. Yang kedua, al-abidun. Al-abidun artinya orang yang senantiasa beribadah kepada Allah SWT, menghambakan dirinya kepada Allah, merendahkan dirinya kepada Allah. Ini al-abid. Beribadah bukan hanya sekedar kita beribadah, kita sekedar gerakan bacaan kita, sholat, puasa, umroh, haji dan sebagainya. Bukan hanya sekedar itu. Tapi lebih bagaimana kita merendahkan diri kita, hati kita tunduk. Al-abid artinya orang yang tunduk. Merendahkan dirinya di hadapan Allah SWT. Jadi beribadah bukan hanya sekedar lisan ataupun perbuatan, tapi juga yang lebih dari itu adalah hati. Bagaimana kita mendudukkan hati kita kepada Allah SWT. Abidun, orang yang senantiasa selalu beribadah kepada Allah SWT, menjaga ibadah kepada Allah SWT, terutama tentunya yang wajib, kemudian yang sunnah. Senantiasa beribadah kepada Allah SWT. Al-abidun. Yang ketiga, al-hamidun, orang yang senantiasa memuji Allah SWT. Memuji Allah SWT. Karena memang yang berhak untuk dipuji adalah Allah SWT. Karena Allah SWT yang memiliki segala hal yang sempurna. Maka para ulama menjelaskan perbedaan antara syukur dengan pujian. Kalau kita bersyukur, itu ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah SWT, bersyukur atas nikmat. Tapi memuji Allah SWT
lebih khusus, baik itu kita dapat nikmat ataupun tidak. Memuji Allah SWT. Makanya dalam hadis Nabi, ajaban li amril mu'min, in asabathu sarra syakar, wa in asabathu dharra sabar, fakana khairun lahu. Kata Nabi SAW, sungguh mengagumkan perihal orang mukmin. Bagaimana dia ketika dia mendapatkan suatu kebaikan yang menguntungkan dia, yang menyenangkan dia, dia senang, dia bersyukur. Bersyukur atas nikmat. Adapun memuji Allah SWT, kita memuji atas nikmat ataupun tidak atas nikmat. Karena Allah SWT, maka para ulama menjelaskan, pujian itu lebih khusus. Bagaimana seorang memuji Allah SWT ketika dia dapat nikmat ataupun tidak dapat nikmat. Kenapa? Karena Allah SWT yang berhak untuk dipuji. Makanya Nabi SAW senantiasa memuji Allah, baik dalam keadaan senang ataupun tidak senang. Ketika kita mendapatkan nikmat, Rasulullah SAW menganjurkan kita membaca apa? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan berkat Allah SWT sempurna nikmat ini. Ketika kita dapat nikmat ini, ketika kita dapat suatu hal yang ujian dan cobaan, juga memuji Allah SWT. Nabi mengajarkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah terhadap segala keadaan. Bagaimanapun keadaan kita, alhamdulillah. Maka alhamidun, orang yang senantiasa memuji Allah SWT, baik dalam keadaan senang ataupun susah. Kalau bersyukur tadi dapat nikmat. Tapi kalau memuji Allah, itu dalam kita dapat nikmat ataupun tidak. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka orang yang senantiasa memuji Allah SWT. Kenapa? Karena Allah yang berhak dipuji. Nikmat yang Allah berikan, kita puji Allah SWT. Keadaan kita yang mungkin kita dapat cobaan, dapat ujian, kita juga memuji Allah. Karena semua yang Allah berikan kepada kita itu hakikatnya kebaikan. Ujian yang Allah berikan kepada kita, cobaan ataupun bencana, itu hakikatnya adalah kebaikan buat kita. Kalau itu merupakan teguran agar kita kembali kepada Allah SWT. Atau kalau tidak, berarti ingin meninggikan derajat kita. Kalau kita selama ini lalai, ditegur oleh Allah SWT, berarti itu agar kita kembali kepada Allah. Itu kebaikan buat kita. Kalau kita selama ini tidak lalai, tapi diberikan bencana oleh Allah, ujian, berarti itu meninggikan derajat kita. Dan itu juga kebaikan. Makanya orang yang dia bisa berjual beli dengan Allah, senantiasa memuji Allah. Tidak pernah mencela Allah, naudzubillah, atau suudzon kepada Allah SWT. Maka sumber keburukan adalah suudzon, yaitu berburuk sangka kepada Allah SWT. Yang kemudian dia akan berputus asa. Ketika dia berburuk sangka, kenapa saya begini? Kemudian dia putus asa. Seolah-olah dia ketika diberikan bencana, musibah dan sebagainya, dia buruk sangka kepada Allah. Kenapa begini? Kenapa begitu? Dan seolah-olah mentok. Dia nggak ada jalan keluar. Akhirnya dia berputus asa. Dan putus asa inilah yang akan membawa seorang kepada kekufuran. Allah SWT kata, "Wala tai'asu mir rauhillah. Innahu la yai'asu mir rauhillah illa al-qaumul kafirun." Jangan Anda berputus asa dari rahmat Allah. Karena tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang kufur. Maka senantiasa kita memuji Allah SWT. Subhanallah. Kemudian as-saihun. Ini yang keempat. As-saihun, mayoritas para ulama ahli tafsir menafsirkan as-saihun, baik itu Abdullah bin Abbas sendiri menyebutkan
makna dari as-saihun yaitu as-shaimun, yaitu orang yang berpuasa. Bahkan Abdullah bin Abbas sendiri mengatakan kullu ma dzakarallahu fil Qur'an siyah wa hum as-shaimun. Setiap kata yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran yaitu siyahah, itu artinya adalah orang yang berpuasa, kata Abdullah bin Abbas. Begitu juga disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, dari Aisyah dan yang lainnya. Atau mayoritas para ulama ahli tafsir itu menyebutkan makna as-saihun artinya adalah orang yang berpuasa. Sebagian lagi mengatakan as-saihun artinya, kalau kita lihat arti dari siyahah itu artinya secara bahasa itu orang yang senantiasa berpergian, pergi. Dalam awal surah At-Taubah kita sudah sebutkan Allah SWT mengatakan fasihu fil ardi. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizin wa anna Allaha mukhzil kafir. Fasihu fil ardi, maka berjalanlah di muka bumi. Maka siyaha diartikan arti secara bahasa letterlek artinya adalah melakukan perjalanan. Makanya sebagian ahli tafsir mengatakan as-saihun artinya adalah orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Karena orang yang berjihad melakukan perjalanan. Melakukan perjalanan ke negeri musuh. Atau sebagian ulama juga mengatakan as-siyaha juga diartikan orang yang melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Ada yang melakukan perjalanan dalam berjihad atau melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Atau juga disebutkan orang yang melakukan perjalanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu melakukan misalnya haji, umrah dan sebagainya. Maka para ulama, sebagian ulama mengatakan as-saihun arti orang yang sedang melakukan perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Dalam ketaatan baik itu jihad, baik itu menuntut ilmu, baik itu umrah, baik itu haji, ataupun yang lainnya, atau bersilaturahim dan sebagainya. Maka makna yang kedua ini berarti makna yang lebih umum. Adapun makna yang pertama disebutkan oleh mayoritas para ulama adalah as-saihun artinya as-shaimun, artinya orang yang berpuasa. Wallahu ta'ala. Kemudian ar-raki'un, yaitu orang yang senantiasa ruku, artinya orang yang sholat. As-sajidun, orang yang sujud. Disebutkan dua rukun ini dalam ayat dan sering disebutkan dalam Al-Quran, ruku dan sujud. Menunjukkan bahwasanya dua hal ini termasuk dua rukun yang sangat penting dalam sholat. Tentunya ruku dan sujud ini maksudnya adalah orang yang senantiasa sholat, menjaga sholatnya, terutama tentunya sholat yang wajib. Kemudian dia tambahkan dengan sholat sunnah. Ar-raki'un yang senantiasa ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, as-sajidun yang senantiasa sujud. Makanya para ulama juga mengatakan dua rukun ini dua rukun yang sangat penting dalam sholat dan hanya boleh dilakukan hanya untuk Allah. Dalam syariat kita tidak boleh ruku penghormatan kepada manusia. Tidak boleh sujud kepada manusia dalam syariat kita. Tapi syariat sebelumnya boleh. Syariat misalnya Nabi Yusuf boleh sujud, saudara-saudaranya sujud kepada dia. Itu syariat zaman dahulu. Tapi zaman kita tidak. Karena kata Nabi SAW, "Lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku membolehkan untuk sujud, seorang sujud kepada orang lain, aku pasti suruh wanita sujud kepada suaminya. Menunjukkan apa? Hak suami sangat besar. Suruh sujud itu para istri di hadapan suaminya. Kalau dibolehkan sujud, tapi enggak boleh. Maka rukuk dan sujud hanya untuk Allah. Ar-raki'un, as-sajidun, orang senantiasa menjaga salatnya. Al-amiruna bil ma'ruf. Orang yang senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan.
Tentunya seorang ketika dia menyuruh kepada kebaikan, dia mestinya yang melakukannya terlebih dahulu. Itu yang sempurna. Al-amiruna bil ma'ruf, senantiasa menyuruh manusia, mengajak manusia kepada kebaikan. Wan nahuna 'anil munkar, dan melarang manusia dari perbuatan munkar. Wal hafizuna li hududillah, dan senantiasa menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga batasan-batasan Allah berarti ya menjaga perintah-perintah Allah untuk senantiasa dilakukan dan menjauhkan larangan-larangan Allah untuk tidak diterjang. Kemudian Allah SWT mengatakan wa basyiril mu'minin, maka beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang beriman. Ini orang-orang beriman yang sebenarnya. Yang Allah SWT sebutkan berapa sifatnya di sini? At-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saihun, ar-raqiun, as-sajidun, al-amirun bil ma'ruf. Coba kita lihat di sini. Wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududin. Ada 9 sifat yang Allah sebutkan. Kemudian Allah SWT menyebutkan, ini sebagai faedah saja, at-taibun, al-amidun, semuanya disebutkan oleh Allah tanpa huruf waw. Tidak ada wa-nya. At-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saihun, ar-raqiun, as-sajidun, al-amiruna bil ma'ruf. Wa, baru ada wa-nya di mana? Wan nahuna 'anil munkar. Di kata wan nahuna 'anil munkar. Setelah menyebutkan 7 sifat, yang ke-8 baru disebutkan waw. Maka ini disebutkan oleh para ulama ahli bahasa, ini uslub atau gaya bahasa orang Arab. Yang dia kalau sudah menyebutkan sesuatu, kalau sudah berderet berurutan 7, kemudian yang ke-8 mesti pakai waw. Seperti juga Allah sebutkan dalam surah At-Tahrim, Allah SWT menyebutkan muslimatin, mu'minatin, qanitatin, abidatin, saihatin, thayyibatin, muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, thayyibatin wa abkar. Baru wa abkar. Sebelumnya muslimatin, mu'minatin, 7 sifat tidak disebutkan, enggak ada huruf wawnya. Yang ke-8 baru disebutkan wa abkar, thayyibatin wa abkar. Maka ini disebutkan oleh para ulama, kebiasaan orang dalam uslub bahasa Arab yang ke-7, setelah menyebutkan 7 hal, kemudian yang ke-8 mereka mesti menambahkan huruf waw yang disebut dengan awaw ats-tsamaniyah. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan mengatakan bahwa wabasyiris sabirin, wabasyiril mu'minin. Wabasyiril mu'minin, maka beri kabar gembiralah orang-orang beriman. Yaitu orang beriman yang bagaimana? Yang mereka bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Beri kabar gembira mereka. Yang mana yang bergembira? Yang memiliki 9 sifat ini. Mereka lah orang-orang yang bisa benar-benar bisa bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana transaksinya adalah jiwa mereka dan harta mereka dengan imbalannya surga Allah Subhanahu wa taala. Harganya surga. Dan ini orang yang benar-benar beriman. Yang berhak benar-benar mendapatkan apa? Kegembiraan di dunia dan di akhirat. Maka ini sifat. Sifat yang sempurna bagi orang-orang beriman yang mereka Allah SWT janjikan kepada mereka surganya. Nah, wallahu ta'ala mungkin sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.